Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Utari. Perkenalkan nama saya Neng Nisrina. Perkenalkan nama saya Rati Ramawati. Perkenalkan nama saya Suci Andini. Perkenalkan nama saya Agung Purnama. Dan kami dari kelompok sumber daya alam perkebunan. Selamat datang teman-teman. Kami sangat senang bisa berada di sini hari ini untuk mempresentasikan tayangan video presentasi. Melalui video presentasi ini, kami berharap dapat berbagi informasi menginspirasi kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Definisi dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku pengusahanya. Beberapa manfaat dari perkebunan adalah antara lain sebagai sumber devisa negara, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan membuka lapangan pekerjaan. Terdapat dua jenis perkebunan, yaitu perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh negara atau swasta. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara mandiri atau pribadi dan pengelolaannya lebih bersifat tradisional. Perkebunan rakyat pada tahun 2019 mencapai 1.801.620 hektar. Sementara itu, luas perkebunan besar pada tahun 2020 mencapai 9.670.500 hektar yang didominasikan oleh tanaman kelapa sawit. Komoditas buah terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, kelapa. Kelapa banyak terdapat di negara-negara Asia dan Pasifik yang menghasilkan 5,3 juta ton, 82% produksi dunia yang meliputi 12 negara. Indonesia menempati posisi produsen kelapa terbesar di dunia dengan jumlah produksi 2,85 juta ton pada tahun 2022. Indonesia merupakan negara perkelapaan terluas yang tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kelapa umumnya akan dimanfaatkan sebagai minyak kelapa dan kopra atau daging kelapa yang dikeringkan kemudian dijadikan bahan pangan oleh manusia. Kedua, kopi. Di Indonesia ada dua macam kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia yang menempati urutan ketiga pada tahun 2020. Pada saat ini, luas lahan perkebunan kopi di Indonesia sebesar 1,2 juta hektar. Hasil kopi terbesar di Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Lampung. 3. Kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan penghasil minyak goreng dan sabun. Pada tahun 2021, luas perkebunan sawit di Indonesia yaitu 16 juta hektar. Daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, dan Jambi. Komoditas rempah. Pala. Pala berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Pala merupakan rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pala mengandung minyak atsiri yang digunakan untuk campuran parfum dan sabun. Saat ini di Maluku, perkebunan pala banyak terdapat di Papua, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. Cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman endemik di Maluku Utara yang terdapat di Ternate, Matmot,
sapi, tidori, makian, dan bacan. Selain itu, cengkeh juga terdapat di wilayah lain, salah satunya Jawa Timur. Cengkeh merupakan bahan baku rokok, kretek, dan juga digunakan untuk pewangi kue. Selanjutnya lada. Lada digunakan sebagai bumbu masak. Lada dibedakan atas lada hitam dan lada putih. Lada hitam banyak terdapat di Lampung, Jambi, Aceh, dan Kalimantan Timur. Adapun lada putih terdapat di Bangka dan Lampung. Sini saya akan memberikan contoh komoditas industri, yaitu yang pertama teh. Teh Indonesia kebanyakan diolah menjadi teh hitam dan sisanya menjadi teh hijau. Di Indonesia, daerah penghasil teh ada di Bogor, Sukabumi, Wonosobo, Priangan, Banyuwangi, Sumatera Barat, Jember, dan Malang. Yang kedua yaitu tembakau. Tembakau diambil daunnya sebagai bahan baku utama rokok. Tembakau banyak ditanam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lombok. Yang ketiga yaitu karet. Getah karet digunakan sebagai bahan baku utama ban. Di Indonesia, daerah penghasil karet diantaranya Tapanuli, Jambi, Palembang, Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Dengan demikian, penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam perkebunan, maka dapat kita simpulkan bahwa perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan dalam skala yang besar dan dipasarkan pada tempat yang jauh dan bukan untuk konsumsi lokal. Perdagangan juga bermanfaat dalam menambah devisa negara dan membuka lapangan pekerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.